Halo, Halo, Pak Fahrul, selamat malam. Wah, kita sama-sama halo, baru selamat malam. potong nih, Pak. Kita Bersama sama-sama baru berpotong, potong. Ini memperingati market merah kita potong rambut nih. memperingati market merah, Pak. Biar supaya ciongnya berlalu, Pak. Ciong berganti cuan. Amin, Ciswak dulu ya, mudah-mudahan. ciswak dulu ya. Tua dulu, benar. Pak, ini mohon maaf. Jadi di jadwal saya jam 7, ternyata kayaknya hari ini salah buat jadwal jam 8. Iya, makanya tadi saya juga, saya Mas Kobernat dari WA sebelum datang, ya, apa namanya, saya kira jadwal jam 8 ya. Sorry ya, Pak ya, ini jadi Betul. menyandra masih di kantor nih. Iya, masih di kantor, Pak, nggak apa-apa. Makanya saya kaget itu jam 1 dan 7 kan. Saya sandra di kantor nih. Sorry ya, Pak ya. Ini memang nakal ini, Pak. Oke, gimana nih Pak Fahrul? 3 hari merah, 2 hari dipukulin Mike Tyson. Hari tadi nggak dipukulin Mike Tyson, tapi kita kena PHP. Nah, Ya, kira-kira nih sebenarnya, Pak, badai kapan ya, berlalu? Kalau kita bayangkan kan gini Pak, sell in May itu biasa 15-20 hari gitu kan. iya, Tapi biasanya dengan penurunan yang wajar gitu kan. iya, Tiba-tiba ada Mike Tyson turun kan kemarin karena iya, kebelet benar. boker selama seminggu ditahan, akhirnya ambrol gitu kan. Iya, iya, benar. Nah, ini kira-kira dari makro apakah separah itu atau seperti apa nih Pak kira-kira? Dari Pak Fahrul nih. Iya, mungkin kalau ingat waktu kita online bulan lalu itu, Ko Bernard, kita kan juga bahas bahwa bakal ada market itu turun 1 kali lagi. Yes. Gara-gara ada masalah hawkishness. Terus sebenarnya sekarang itu, ini terutama itu tadinya itu ya, yang mungkin prediksi saya agak agak apa namanya itu ya, agak miss. Saya kira penurunan bond market tidak berpengaruh kepada equity. Kan yield naik nih, udah jelas ya. Jadi yang kejadian sekarang ini adalah resiko makro yang biasanya itu apa namanya itu banyak munculnya pada bond, itu juga berimplikasi ke equity market. Itu yang lagi kejadian saat ini ya, apa namanya. Dan apa itu resikonya? Saya lihat saat ini pasar obligasi kita yang biasanya juga penting untuk bisa bikin interest rate sensitif, terutama banking sektor itu naik, itu ada beberapa concernnya. Bahwa inflasi kan mau nggak mau udah naik nih, tapi belum kelihatan di inflasinya BPS. Market juga nunggu Pertalite kapan naiknya. Itu juga baru tunggu ya, karena harga minyak itu udah tinggi. Dan di satu sisi lain juga kan ekonomi udah recover, pemerintah income-nya udah banyak, harusnya udah nggak boleh lagi isu obligasi dalam jumlah yang besar. Yes. Nah, dan juga burden sharing yang per bulan berkali-kali saya obrolin, harus stop, itu belum di stop. Yep. Jadinya kombinasi dari 3 hal itu tadi yang membuat marketnya kondisinya itu kentang. Sampai Oke. kapan ini biasanya kejadian? Saya lihatnya market overhang yang kita lagi kejadian sekarang ini tidak bikin jadi bearish ya, cuman overhang. Kita kan juga udah cerita Mei ada kemungkinan koreksi dari bulan lalu. Overhang ini baru akan selesai kalau dari sisi makro ketika pemerintahnya sudah dan juga Bank Indonesia sudah memberikan sebuah guidance yang clear. Kapan mau naik suku bunga, kapan mau potong bunga obligasi, apa namanya, issuance obligasi, kapan Pertalite mau naik harganya. Kalau itu sudah dikomunikasikan, mudah-mudahan marketnya sudah kelihatan ada trennya bisa berubah menjadi menguat, baik itu di obligasi ataupun saham. Nah, kapan itu? Saat ini timeline terdekat yang kita lihat itu adalah meetingnya Bank Indonesia di minggu ketiga bulan ini, sekitar tanggal 20-an, 21 sampai Betul. 23 kalau nggak salah itu. Betul, betul. Bank Indonesia. Itu hal yang harus kita lihat. Jadinya kita butuh bold statement dari pemerintah dan juga Bank Indonesia bahwa inflasi naik kita juga bertindak. Ini yang belum masih absen di apa namanya ya, di antara regulator kita. Begitu regulator kita memperbaiki ekspektasi market bahwa ini akan bergerak, apa namanya, BI dan pemerintah aware dengan kondisi yang ada, harusnya marketnya bisa balik lagi, kira-kira seperti itu. Tapi Oke. memang dengan fenomena yang kejadian sekarang ini, inflasi yang meningkat, ini udah hampir dipastikan untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan teknologi jadi berat. Oke. Karena kan Bukan hanya sebetulnya soal funding. karena sebetulnya kan kita udah mengharapkan BI naik ini udah sekitar dari 2-3 bulan kemarin ya Pak ya. Di mana Dua kita tiga bulan berharapkan kemarin bulan kita 8 sudah cerita harus komunikasi. benar.
Dan bulan 8, bulan 9 kan kita expected mereka untuk mulai naikin. Tapi ternyata kan kita lihat bahwa kenaikan suku bunga di Amerika lebih hawkish. Otomatis kalau di negara yang lebih maju memberikan imbal hasil yang lebih gede, pastikan emerging market juga harus berpacu dengan melodi untuk ngikutin pace-nya sana kan Pak. Kalau nggak gitu kan lucu. Jangan sampai suku bunganya Amerika yang notabene negara yang lebih maju dan lebih stabil mau mengejar bunga obligasi Indonesia yang masih emerging market kan gitu kan. Iya, benar. Dan di satu sisi, Karena itu dibutuhkan arahan polisinya kok. betul, betul. BI tidak harus menaikkan di bulan ini. Yang penting bilang kalau Kepastian. kenapa-napa kita naikin. Orang butuh assurance aja. Betul, betul. Begitu ada assurance, saya rasa orang-orang udah bisa manage ekspektasi. Karena yang ditakutkan saat ini dari para pelaku ekonomi itu adalah pemerintah yang denial seperti Amerika. Mereka terlalu takut untuk menaikkan suku bunga karena memang pada waktu itu kondisinya kan masih belum pasti ya, masih pandeminya masih jauh dari endemi, mungkin mereka juga masih harus meredam kepanikan pasar, mereka ngomong transisional itu ada setahun hingga akhirnya mereka menerima gitu kan. Nah, menurut saya sih kalau di Indonesia mungkin kondisinya sedikit berbeda ya Pak. Kekhawatiran dari para ekonomi ini mungkin sedikit berbeda karena dari laporan keuangan Q1 majority emiten juga kelihatan bahwa ini bukan reversal semu, kebanyakan memang benar-benar reversal. Kebanyakan emiten juga udah kondisi membaik dan kondisi ekonomi yang seperti ini tidak perlu terlalu loosening policy kan seperti itu mungkin ya. Iya, harus udah agak dicun dikit aja Pak. Betul. Dan kita tidak boleh takut dengan kenaikan BI rate. Kenaikan BI rate adalah apa yang kita butuhkan, itu yang dibutuhkan oleh market. Seperti yang biasa kita omongin Pak, buat apa bunga rendah tapi ekonomi nggak muter kan kayak 2 tahun yang lalu. Exactly, karena bank itu sendiri kan punya pertimbangan angka resiko minimum. Kalau terlalu murah, ya nggak mungkin lah mereka mau ekspansif, terlalu agresif untuk nyalurin loan kan gitu Pak logikanya. Iya, benar sekali. Mesti kalau ada terlalu murah resikonya sama, ya mendingan aku agak ini aja, agak cekik aja kan gitu kan. Berganti jadinya. Iya, mendingan dalam kapasitas yang pas, tapi mereka bisa agresif salurin loan, toh mereka juga deposit rate juga nggak akan naik banyak gitu kan. Jadi ya harusnya sih big banks mungkin akan lebih diuntungkan ketika suku bunga ini dari rendah menuju normal ya Pak ya. Nah iya, pada dasarnya ini kan big banks ini ketidakpastian dari policy ini, kan kita udah berbulan-bulan minta BI ngasih guidance kan belum kejadian ini. Ketidakpastian ini membuat ekspektasi suku bunganya itu nggak benar, big banks turun. Benar. Jangan heran, orang kan mungkin secara fundamental cerita, kalau bunga naik nanti siapa tahu NIM-nya tertekan dan lain-lain. Itu saya lihat sudah dipricing dengan penurunan yang ada sekarang. Jadinya nanti ketika BI rate naik, bond yield lebih bisa aman, justru itu nanti time to buy big banks. Iya, saya sih ngelihatnya gini Pak. Kalau big banks, ini kemungkinan NIM tertekan belum tentu. Karena mereka belum tentu, benar. Karena mereka mungkin secara hitungan NIM-nya bisa sedikit lebih kecil, ya kan? Tapi mereka kan main quantity. Volumenya naik. Nah, itu beda dengan bank kecil. Apalagi di GBank yang fokusnya ke buy now pay later. Saya tadi barusan baca research-nya nih Pak. Buy now pay later ini kan suffer nih. Terutama di Australia sebagai leadernya BNPL ini kan suffer banget. Valuasi semua turunnya nggak karuan gitu kan, sampai 60-70%. Nah, di situ kan saya mencoba melogika ya benar juga. Karena ketika suku bunga naik, BNPL ini udah di atas, udah mahal banget gitu kan. Buy now pay later itu suku bunganya udah mahal banget. Udah di atas multi finance gitu kan. Nah, nggak mungkin mereka bisa pass on. Nah, kalau mereka nggak bisa pass on, sedangkan deposit rate mereka harus naik karena mereka harus bersaing dengan big banks gitu kan. Ya, itu yang benar-benar NIM-nya bakal kemakan, volume bakal kemakan kan gitu kan. Iya, benar Pak. Jadinya memang kondisinya ini yang saya lihat sebenarnya agak simalakama untuk tech sektor dan juga di GBank ini. Bahwa kan banyak hal-hal ketika pandemi yang membuat tech sektor sama di GBank ini make sense kan. Betul. Begitu kondisinya sudah normal lagi kayak sekarang,
ketika kalau kemarin-kemarin itu kenapa digital financing ini dan digibank itu bisa jalan? Gara-gara Big Bank-nya nggak mau ngasih loan, Pak. Betul, karena Kondisinya akan berubah ketika Big Bank mau ngasih loan. betul, karena mereka kan mikir ngapain ngasih loan, resikonya lebih gede, NIM-nya kecil gitu kan. Iya. Sekarang ini udah Mereka bagus nanti nih ya. iya, nanti NIM ini oke, secara mereka kasih lending bisa mengakomodir angka resiko, deposit juga naik nggak gede-gede amat, volume bisa gede gitu kan. Iya. Ya itu sih memang menurut saya setuju sih Pak. Big Banks ini jadi kuda hitam sih ketika suku bunga naik. Udah itu. Nah, Jadi memang saat ini berhubungan itu yang saya lihat ya. gimana Pak? Gimana? Sorry. Jadi memang saya lihat itu lagi ada transisi, itu adalah cara pikir kita pandemi, ini cara pikir investor pandemi, ke cara pikir investor yang kondisi inflasioner. Ini bakal beda mindset. Ini yang Yap, lagi berusaha orang digest. iya. Karena yang saya lihat juga apa ya, banyak orang yang masih pandemi minded gitu loh. Padahal kondisinya Iya. udah beda. Harusnya udah berubah. Kondisinya udah beda. Dan kayak mungkin kalau Pak Farul kan juga tahu tuh di Warga 88 kan kita juga udah nge-call consumer kan dari mid April tuh. Bahkan dari sebelum orang udah sebelum orang ngelirik consumer sama sekali, orang masih hip hooray di komoditi, kita udah lihat yang namanya Unilever, Mayora, kita udah lihat retail macam Aegis yang bisa survive gitu kan. Ralsnya agak goyang tapi kita juga udah mention di Rals juga. Nah, sebetulnya ini kan kembali lagi kalau boleh dibilang ritme seperti sebelum pandemi ya kan Pak? Iya, udah mulai balik. Udah mulai balik ritme sebelum pandemi, di mana defensive sektor ini mau diomong mahal atau murah, ya ketika ada sell off, orang carinya safe haven-nya ke defensive sektor gitu kan. Defensive sektor, ya benar. Dan di satu sisi kan kita juga tahu bahwa BLT ini juga tersalurkan cukup bagus. Dan jadinya sentimen sektor consumer juga sudah ada perbaikan sebenarnya. Walaupun tidak spesial, Pak. Cuman harga kemarin kemurahan. Kita juga harga kemarin itu istilahnya udah tidak mencerminkan Unilever sebagai multinational company lah. Iya benar. Harganya udah expect ya Unilever bakal terus jelek. Tapi ya walaupun secara struktural itu tidak suka consumer, Pak. Tapi secara sentimen dan valuasi saya udah suka. Mungkin kita bisa dapat trade yang menarik. Ya, at least kita bisa dapat buffer dikit-dikit lah. At least waktu kemarin suffer masih ada yang hijau, hari ini jualan kan gitu. Iya. Nah, ini Pak, hubungannya sama bond yield. Kan seperti kita tahu nih, kalau US Treasury 10 years sama 30 years ini kan udah mulai stabil di atas 3% ya Pak ya. Karena kan kita tahu, untuk mengejar inflasi paling gampang kan pasti ngejar dari US bond yield kan. Daripada mereka naikin suku bunga, karena kan gap-nya udah terlalu gede tuh suku bunganya. Sedangkan Amerika sendiri sudah mulai sell off per bulan ini. Dan sell off bond ini kan pasti akan terus berlanjut. Nah, dengan sell off bond yang terus berlanjut, di mana ketika appetite orang belum masuk ke bond, berarti kan bond ini akan oversupply, Pak. Saat ini masih lumayan oversupply, ya benar. Nah, ketika kondisi bond ini oversupply, pasti kan akan menyebabkan harga marketnya turun, bond yield naik. Nah, bayangan saya itu equilibrium barunya itu aman di 3 sampai 3,5. Tapi akan lampu kuning di 3,5 sampai ke 4. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Fahrul ini seperti apa nih, Pak? Kalau saya sih lihatnya bisa sih sampai 3,5 kok. Cuman saya lihatnya itu ketika udah nyampe 3,5 itu di akhir tahun ya, bond yield itu masih bisa lebih rendah daripada levelnya hari ini. Karena saat ini itu sebenarnya kalau boleh katakan pasar obligasi sedang melakukan demonstrasi kepada The Fed. The Fed kena demo, Pak. Iya. Ini inflasi barusan keluar lagi lebih tinggi daripada ekspektasi. Benar. Kamu nggak mau naikin 75 basis satu kali meeting? Benar. Jadi saya lihatnya fenomena sekarang ini itu pasar obligasi sedang melakukan demonstrasi
protes kepada central bank mereka, baik itu di The Fed ataupun di Indonesia. Begitu central bank tadi itu mendeliver sesuai keinginan market, saya lihatnya maka akan terjadi pasar obligasinya bisa lebih kondusif. Mungkin lompat ke 3,2, 3,3, tapi di bulan Juni The Fed naikin 75 basis point, kenaikan 75 basis point ini akan jadi titik balik pada kestabilan. Saya sih lihatnya akhir tahun bond yield 10 tahun masih bisa ke bawah ke 2,8. Sekarang Abin terlalu market expect super high interest rate.